Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Penuh Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Alhamdulillah. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan sehingga bisa menghadiri jamaah sholat subuh dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian baca subuh. Jamaah sholat subuh Masjid Penuh Syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita ada hashtag sarapan 3 kali berturut-turut. Kalau yang biasanya senang gula, hashtag itu menggulkan 3 kali berturut-turut. Untuk itu nanti setelah kajian batas syukur silakan menuju serambi masjid untuk sarapan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi taqwa. Waqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Manawi. Yang terakhir kita baca sampai pada ayat yang ke-26 dan juga 27, baru pada penjelasan tentang tafsirnya, yaitu huruf sudah sampai F. Baik, kita akan sedikit mengulang ayatnya untuk memperjelas. Ya, ini huruf F ya, berarti F itu orang-orang yang melanggar janji atau sesudah dikuatkannya. Itu di ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Ayat 27 ini kita mulai di huruf F, yaitu orang-orang yang melanggar janji Allah sesudah dikuatkannya, yaitu mereka yang telah menggunakan akal, perasaan, dan indranya tidak semestinya, sehingga seolah-olah mereka tidak mempunyai alat-alat tersebut, sebagaimana firman Allah pada
ayat 179, yaitu surat Al-A'raf. Ini untuk mengecek, jadi karena di dalam buku ini tidak ditulis ayatnya, mungkin bisa ngecek surat Al-A'raf ayat 179 ya, untuk memperjelas ya, bahwa surat Al-A'raf itu surat yang ke-7 yang kita buka 179 itu di akhir ayat tersebut nanti diumpamakan sebagai kal an'am ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya ya, untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, ini untuk memperjelas seperti yang disebutkan di sini, bahwa mereka yang fasik ya, orang fasik di dalam ayat ini sebenarnya mereka orang-orang yang keluar dari kebenaran ya, dan mereka disamakan dengan hewan kal an'am, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon kepada Allah berlindung dari hal-hal seperti itu. Jadi ini sedang menjelaskan siapa orang fasik ya. Janji yang mereka langgar ini adalah janji fitrah, dan janji satu lagi yang berupa janji agama. Allah kuatkan yang pertama dengan menjadikannya sebagai alat mengenal hukum Allah di alam ini, dan menguatkan yang kedua dengan memberi wahyu kepada para nabinya yang berisi hujah untuk membuktikan kebenaran mereka. Jadi tadi Allah sudah memberi alat pendengaran untuk mendengar kebenaran, memberi alat penglihatan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah biar beriman. Tapi mereka tidak mau menggunakan. Lalu didatangkan wahyu Al-Quran dalam rangka untuk menunjukkan bahwa Nabi ini benar mendapatkan wahyu langsung dari Allah berupa Al-Quran. Mereka tetap saja tidak mengakui, mereka tidak mau membenarkan.
Walaupun sudah ada tantangan, kalau kalian tidak percaya ini wahyu dari Allah, Al-Quran ini benar-benar asli, datangnya dari Allah, bukan karya Muhammad. Coba kalian buktikan, membuat saja satu ayat ya, sebagai bukti bahwa Al-Quran ini ibaratnya hanya sebagai karya manusia. Tapi ternyata tidak akan pernah mampu manusia membuat satu ayat saja, tidak bisa. Bagaimana satu surat ya, atau satu surat tidak masalah, itu tidak akan pernah mampu. Faktu bisuratim ya, datangkan satu surat yang dianggap serupa dengan Al-Quran. Nah, ini untuk menggambarkan bagaimana orang fasik ya, mereka menolak kebenaran Al-Quran, menganggap Al-Quran hanya karangan-karangan Muhammad saja. Lalu tantangnya, sudah kalian buat saja dulu kalau memang benar. Kalau memang menolak kebenaran ini, kalian buat seperti Al-Quran, dan tidak akan pernah bisa. Nah, ini susah juga berhadapan dengan orang-orang fasik yang memang didasari kekafiran, didasari penolakan. Nah, kita kembali lagi melihat diri kita yang sudah menerima kebenaran ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ini bukan hal yang mudah. Kita lahir di lingkungan muslim, sehingga dengan mudahnya kita menjadi orang muslim, kita beragama Islam. Dengan berjalannya waktu, kita pun tidak kesulitan untuk mengenal Al-Quran, dan kita mengimani. Alhamdulillah, ini adalah hidayatullah, petunjuk dari Allah. Banyak orang-orang yang mereka sulit menerima kebenaran. Nah, kalau seperti itu, kita patut banyak bersyukur atas nikmat semacam ini. Kelihatannya sih ketika kita di lingkungan orang Islam, kita biasa-biasa saja. Seperti ya memang lingkungan kita Islam, tetangga muslim, keluarga muslim, teman muslim, seperti biasa saja. Tapi begitu kita bandingkan dengan mereka-mereka yang fasik, mereka-mereka yang menolak kebenaran, mereka yang tidak mau menerima ya isi Al-Quran dan seterusnya, baru kita sadar betapa nikmatnya anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah. Alhamdulillah. Kemudian karena itu, orang yang mengingkari kebangkitan Rasul-Rasul Allah dan tidak mau mengikuti pimpinan mereka, berarti melanggar janji Allah dan durhaka kepada sunnatullah. Padahal sunnatullah itulah yang membawa jasmani dan rohani manusia mencapai kesempurnaan. Selanjutnya huruf G ini terjemahan, dan mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintah untuk disambungnya. Kita bisa cek ulang di dalam ayatnya, yaitu wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Kalau yang pertama memutus ahdallah ya, mereka melanggar ya janji Allah. Kalau yang kedua wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, mereka memutus apa yang Allah suruh untuk disambungnya. Ini memang ini berhadapan dengan orang-orang fasik ya. Jadi sekali lagi, ayat yang sedang kita baca adalah penjelasan Allah secara langsung siapa mereka al-fasikin, orang-orang yang fasik. Nah, di sini perintah Allah itu ada dua, yaitu perintah memperlihatkan hukum alam. Di sini diistilahkan dengan amrut takwin ya. Takwin dari kawana yukawinu takwin, itu artinya
ciptaan ya, yang diwujudkan. Amrut takwin perkara alam yang diwujudkan, lalu diartikan hukum alam, keindahannya, keserasian jalannya sebagai hubungan sebab akibat, pendahuluan dan kesimpulannya. Kemudian yang kedua, perintah memperhatikan hukum agama, hukum tasyri', tentang hukum-hukum yang dibawa para nabi untuk disampaikan kepada segenap manusia guna diamalkan. Jadi ini sebagai pengantar bahwa semestinya ya, kita ini tadabbur alam. Jadi perintah Allah itu ada dua dalam penjelasan ini. Amrut takwin dalam arti mentadaburi, mengamati, menganalisa, merenungkan ciptaan Allah, alam semesta ini. Apapun dari hal yang sepele termasuk ba'udah, nyamuk, dzubabah, lalat, ada al-ankabut, ya laba-laba, an-naml, semut, atau apa saja seluruh alam semesta, ya, al-jibal, gunung, as-samawat, langit, ya. Kemudian an-nujum, bintang-bintang, as-syams wal qamar, ya, matahari dan bulan yang menjadi alat untuk adadah sinin, ya, yaitu menghitung tahun, sehingga kita tahu sebentar lagi akan ganti tahun baru. Nah, jadi seperti peredaran bulan yang akan menjadikan kita tahu beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun baru 1446 Hijriah. Ini untuk tadabbur. Kenapa kok sampai pada akhirnya pergantian tahun? Karena memang peredaran matahari, bulan, bumi inilah yang Allah ciptakan. Nah, masalahnya kalau ganti tahun atau tahun baru, kita ini sebenarnya tambah atau berkurang gitu loh. Nah, ini pertanyaan biar kelihatan meleknya aja sebenarnya. Kira-kira kita tuh merasa bertambah atau merasa berkurang? Tergantung cara menghitungnya kan. Kalau kita menghitung angkanya itu sebenarnya tambah, kan dari 1445 menjadi 46, berarti kan tambah angka, sama dengan kita tambah umur, berarti tambah kalau melihat angkanya. Tapi kalau kita melihat jatah hidup kita, sebenarnya kita bertambah atau malah justru berkurang. Nah, kalau sudah berkurang tinggal hitung lagi gitu. Kira-kira sisa berapa? Karena kita ulang-ulang, inna umra ummati, sesungguhnya umur umatku ma baina sittina, antara 60 wa sab'ina, 70. Jadi dalam hadis menginformasikan batasan usia umat Islam itu 70 tahun. Maka kalau sudah 70 tahun, ini satu puncak kenikmatan yang tak terhingga. Maka sisa-sisanya adalah bonus, ya. Monggo hitung-hitungan sendiri. Ya, kalau saya belum nyampe, jadi masih ada harapan ke depan. Nah, yang lain monggo merenungkan diri sendiri, karena sebentar lagi ganti tahun ini. Ini sudah di ujung akhir tahun 1445 Hijriah menuju 1446 Hijriah, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, bahwa kita ini sudah berada di tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah, ya. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru.
Kemudian ini tadi mengulang tentang tadabbur alam ya. Kemudian kita juga diperintahkan untuk memperhatikan hukum Allah, hukum tasrih ya. Yaitu tentang hukum yang dibawa para nabi yang disampaikan. Kalau dari para nabi ada yang kemudian tetap dijadikan syariat umat Islam atau syariat di dalam agama Islam, seperti puasa Asyura, itu syariatnya Nabi Musa. Ada puasa Daud, itu berarti syariatnya Nabi Daud. Ada manasik haji, itu syariatnya Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nah, ini untuk mengkaitkan karena kita sudah memasuki atau hampir memasuki bulan Muharram, untuk tambahan bahwa di sini memang kita dianjurkan untuk tadabbur ya, syariat mangkoblana. Jadi syariat sebelum umat Islam, sebelum kita ya, seperti tanggal 10 Muharram itu disebut hari Asyura ya. Bacanya harus cepat, Asyura, jangan berhenti di tempat. Hari apa? Hari Asyura. Nah, ini ben melek wae. Nah, ini artinya hari yang ke-10. Nah, ini satu istilah nama hari di bulan Muharram. Hari ke-10 itu nama istilah khusus, Asyura. Itu artinya ke-10 sebenarnya. Tapi orang Jawa kalau nyebut bacaan Arab kepanjangan, lemot, apa ribet. Akhirnya ini bulan apa? Apa ini sasi apa? Ini sasi Suro. Ini kan biar singkat. Sebenarnya karena ketidaknyamanan wong Jawa nyebut asu itu loh. Jadi karena A-nya dibuang loh. Maka Asyura ojo nganti berbahaya mengucapkan. Jadi A-nya dibuang jadi syura. Sebenarnya nama hewan tersebut dalam Al-Quran disebut berulang-ulang. Ono yura krosur apa-apa. Jadi kalbun itu disebut dalam Al-Quran berulang-ulang. Ashabul kahfi bawa kalbun. Nah itu yura apa-apa. Masalahnya telinga Jawa sama lidah orang Jawa ini terlalu sensitif ya, menyebut kata kalbun gitu. Nah ini hanya untuk tadabbur aja. Jadi bahwa dalam syariat Islam ini banyak yang sebenarnya diambil dari para nabi sebelumnya ya. Dan di sini untuk ditadaburi. Tadi sekilas saja untuk mengingatkan biar kita persiapan, karena kira-kira kurang 2 hari lagi kita ganti bulan, Dzulqa'dah menjadi Dzulhijjah menjadi Muharram, dan di bulan Muharram ada tanggal 10-nya Asyura. Nah ini akan menjadi ibadah khusus. Nah ibadah khusus yaitu Syam Asyura yang awalnya merupakan syariat Nabi Musa alaihissalam, yaitu saat tenggelamnya Fir'aun. Jadi mudah sekali mengingat kapan Fir'aun mati, hari Asyura, itu tanggal 10 Muharram. Nah, ini untuk mengingat saja. Nah karena tenggelamnya Fir'aun lalu mati, Nabi Musa merasa selamat dari musibah, dari kejaran bala tentara, maka fasoma Musa syukran lillah. Jadi Nabi Musa puasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura, itu sebagai bentuk syukran, berterima kasih kepada Allah
yaitu atas keselamatan dari musibah besar. Kalau tidak diselamatkan, tidak ditenggelamkannya Fir'aun, ini mungkin Bani Israel habis dibantai oleh Fir'aun. Nah ini masalahnya. Tapi kemudian umat Islam dianjurkan untuk ikut syariat Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan orang Yahudi di Madinah, mereka tanggal 10 Muharram sedang menjalankan siam, lagi puasa. Ditanya Nabi Muhammad SAW, "Mahada?" Jadi Nabi bertanya kepada mereka orang Yahudi yang sedang puasa, "Mahadal yaum?" Ini hari apa? Kok kalian pada puasa? Maka orang Yahudi menjawab, "Hada yaumun azim." Ini hari agung, ini hari besar. Apa itu? Yaumun najamau bihi Musa, ya, wa qaumahu min aduwihi Fir'auna wa junudi. Bahwa ini hari penyelamatan, atau Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari musuhnya, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Fasoma Musa syukranillah. Lalu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ini yang ngomong orang Yahudi. Ternyata Yahudi di Madinah pintar bahasa Arab. Ya karena memang hidup di Arab. Jadi kita kalah sama orang Yahudi Arab ini. Jadi mereka menjelaskan kepada Nabi Muhammad tentang asal usul puasa Asyura. Lalu Nabi memberi respon, tanggapan, "Nahnu ahaqqu minkum bi Musa." Kata Nabi, "Kami umat Islam lebih berhak daripada kalian untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam." Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyami. Maka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari pertemuan dengan orang Yahudi, lalu memerintahkan puasa kepada umat Islam, ya, untuk hari itu juga puasa Asyura. Nah ini namanya sedikit tadabbur syariat yang ada dalam Islam. Salah satunya siam, bahwa ini adalah sebenarnya melanjutkan jejak, ya, syariat Nabi Musa alaihissalam. Makanya di sini disebutkan perintah memperhatikan hukum Allah, ya. Karena yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW itu juga merupakan ketetapan Allah, dan hanya menuntut Nabi Musa. Nabi Musa menjalankan, lalu Allah menerimanya. Maka ini sesungguhnya juga syariat Allah, hukum agama, tentang hukum-hukum yang dibawa para nabi untuk disampaikan kepada segenap manusia guna diamalkan. Sekali lagi ini juga untuk mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar nyambung dengan ajaran agama para nabi sebelumnya, bukan agama baru, bukan agama yang dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ini memang agama yang hanya lanjutan. Ya kalau bahasa sekarang, pemimpin baru, program lama, lanjutkan. Nah, gitu. Jadi ini hanya melanjutkan, dan ada beberapa memang syariat yang kemudian baru dalam ajaran Islam, tapi tauhidnya sama. La ilaha illallah, itu sama semua nabi mengucapkan la ilaha illallah. Nah yang membedakan nanti syahadatnya orang Islam, Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini yang tentu berbeda dengan syahadatnya umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, dan umat-umat yang lain. Karena ini syahadat khusus untuk pernyataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjut pembacaannya. Masih berapa menit ini? Tadi sudah titik. Masih belum surut ya?
terbitnya 48. Ya kita genapkan sampai jam 6 ya. Oke. Baik. Dan supaya yang mengingkari Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya setelah terlihat bukti-bukti yang terbentang nyata di alam ini, atau mengingkari kenabian seorang nabi setelah ia memperlihatkan bukti kebenarannya, berarti ia telah memutuskan sesuatu yang Allah telah perintahkan supaya disambungnya sesuai dengan janji fitrah. Karena orang seperti itu telah memutuskan antara bukti dengan yang dibuktikan dan petunjuk dengan yang ditunjuk ya. Jadi ini kembali lagi, orang-orang fasik ya, itu adalah orang yang ingkar terhadap kebenaran, dan mereka justru memutus janji Allah, memutus apa yang semestinya disambungkan. Nah, seperti tadi mestinya syariat ya, syariat yang dibawa para nabi itu mestinya mereka laksanakan, bukan mereka tinggalkan. Jadi kadang umat-umat terdahulu meninggalkan syariat nabinya. Jadi umpamanya Nabi Musa alaihissalam ketika memasuki Baitul Maqdis ya, mereka diminta untuk sujud ya, untuk sujud atau hormat kepada Masjidil Aqsa ya, Baitul Maqdis. Nah, ini syariat yang Allah tetapkan untuk Nabi Musa alaihissalam, dan itu dilaksanakan untuk Bani Israel. Tapi kemudian mereka mengingkari ya, mereka tidak mau lagi untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Ini contoh saja. Di dalam surat Al-Baqarah ya, nanti kita akan menemukan pada ayat 58. Ini belum waktunya ya. Kita masih pada ayat 26 ya. Tapi kita sedikit lompat. Nah, kita masih di ayat 27. Nanti di ayat 58 surat Al-Baqarah, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, dan ingatlah ketika kami berfirman, udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, fakulu minha haitsu syi'tum raghadan, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Ini contoh syariat yang sudah diperintahkan Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel, yaitu tinggal masuk ke Palestina di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, lalu menikmati makanan yang ada, dan ada etika masuknya. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Wa qulu hittah ya. Lalu katakanlah atau sambil mengucapkan hittah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Jadi ini ajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa agar diterapkan dan diamalkan Bani Israel, yaitu memasuki Masjidil Aqsa dengan nunduk
ya. Sujada itu diartikan sujud tapi maksudnya rukuk, hormat. Nah, kalau kita masuk masjid, tahiyatul masjid berupa sholat 2 rakaat. Dan ketika masuk itu mengucapkan hittah, artinya bebaskan kami dari dosa-dosa kami, karena sudah melanggar banyak-banyak kesalahan sebelumnya. Tapi nanti di kemudian hari mereka mengganti, ya, mengganti apa yang sudah ditetapkan. Ini gambaran orang fasik ini suka merubah-rubah. Bisa sebagai contoh ayat 59 lanjutannya untuk menggambarkan bagaimana Bani Israel suka merubah. Fabaddalal ladzina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Lalu orang-orang yang zalim. Jadi kalau di surat Al-Baqarah ayat 27 ini menggunakan kata, atau ayat 26 sebelumnya menggunakan orang fasik yang suka merubah dan melanggar aturan. Tapi nanti di surat Al-Baqarah ayat 59 itu menggunakan kata zolamu, zolimin. Mereka Bani Israel orang-orang zolim. Karena apa? Merubah, ya, merubah ucapan hittah itu dengan ucapan yang lain. Ya, intinya mereka suka merubah. Nah, ini yang membuat akhirnya Allah murka. Tapi di akhir ayat 59, kanu yafsukun, mereka telah berbuat fasik. Ya, lah sama juga mereka berbuat zalim dan itu golongan orang fasik. Nah, ini untuk mengkaitkan bahwa mestinya umat Islam jangan sampai melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Bani Israel, yaitu melanggar janji Allah, artinya syariat agama Allah. Yang kedua juga memutus, ya, atau meninggalkan atau merubah apa yang telah Allah tetapkan melalui Rasulnya. Nah, ini kadang-kadang umat Islam kalau lagi membahas Bani Israel, perasaannya umat Islam ini baik-baik saja. Ya, ini kalau membandingkan dengan Bani Israel yang banyak merubah. Tapi ketika kita coba membuka ulang, apakah benar umat Islam baik-baik saja dalam arti melaksanakan syariat Allah 100%, kemudian mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW 100%. Ternyata setelah diungkap, banyak yang sudah meninggalkan ajaran Allah, sudah banyak yang merubah syariat Islam. Itu dari internal umat Islamnya sendiri, lalu turun-temurun diikuti. Maka kalau kita mau menengok umat Islam dengan apa yang pernah dilakukan Bani Israel, kok rodo-rodo mirip gitu loh. Jadi aromanya sama gitu. Jadi seakan-akan kita orang Islam bersih-bersih saja. Nah, makanya disinilah perlu adanya tajdid, yaitu untuk memperbaharui kembali lagi ke syariat yang benar. Ar-rujuk ila al-kitab, kembali kepada Al-Quran, was-sunnah al-maqbulah, yaitu syariat Allah melalui Nabi Muhammad yang diterima, ya, sunnah hadis yang diterima, hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan. Nah, ini seharusnya umat Islam bergerak menuju pembaharuan, kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini kenapa kemudian perlu ada tajdid, karena banyaknya umat yang sudah meninggalkan syariat Islam itu sendiri. Kita tentu mengatakan naudzubillahi min dzalik, dari golongan-golongan orang fasik yang meninggalkan apalagi merubah, ya, syariat Islam. Walaupun mereka mempertahankan ini tidak merubah, tapi hanya untuk melestarikan budaya. Nah, ini mereka ya, kalau maaf, kalau di
sama-samakan dengan apa yang dilakukan Bani Israel kok sepertinya nggak jauh-jauh amat gitu. Kalau amatnya memang dekat. Ya, jadi ini hanya untuk mengingat kembali bahwa membaca ayat ini sekalipun sedang membahas Bani Israel, tapi jangan lupa evaluasi diri. Jangan lupa ayat ini juga berfungsi tadhkiratan sebagai pengingat untuk umat Islam juga. Karena itu pada akhir ayat ini yaitu wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Nah, itu nanti penjelasannya pada huruf berikutnya, yaitu huruf H dan huruf I. Kita persingkat di sini dengan membacanya bahwa dan siapa yang mengingkari perintah atau larangan yang diketahuinya datang dari Rasulullah berarti melanggar perintah Allah dalam kitab-kitab sucinya, yaitu perintah agama. Padahal Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali mesti bermanfaat, dan tidak melarang sesuatu kecuali sesuatu itu pasti merusak. Nah, ini penjelasannya. Kemudian sebagai menyelesaikan ya ayat 27 tadi, dan mereka berbuat rusak di bumi, halaman 66, yaitu mereka yang menyimpang dari jalan Allah, mencemooh kebenaran yang telah terbukti kebenarannya, mengabaikan petunjuk akal dan petunjuk agama. Karena itu keberadaan mereka di bumi ini hanyalah merusak diri sendiri dan orang lain. Dan akhirnya huruf I, mereka itulah orang-orang rugi, karena akidah dan akhlak mereka rusak, menyebabkan hilangnya hidayah fitrah dan agama pada dirinya. Maka mereka berhak mendapat kehinaan di dunia ini dengan dijauhkannya mereka dari kebahagiaan jasmani, akal dan akhlak, dan siksaan berat di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang tidak merasakan dua kebahagiaan ini berarti menderita kerugian yang nyata. Demikian kita menuntaskan ayat 26 dan 27. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang ayat-ayat berikutnya, yaitu dari ayat 28 di halaman 66. Dipersilakan untuk dibatasi atau ditandai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.